Bab 1613. Pergi menemui Nana. Kata-kata Nathan membuat marah Theodore Stahl dan yang lain. Bagus. Kamu punya nyali. Tapi kamu harus ingat. Mereka yang mengundangku datang untuk memulihkan meridian bela diri. Bukan aku sendiri yang mau. Kalau begitu kita pergi. Jika ingin memulihkan meridian bela dirimu, anak ini harus bersujud untuk mengemis. Theodore Stahl dan yang lain langsung pergi. Mereka sudah mencengkeram mati prajurit Fradron. Karena prajurit Fradron akan memulihkan meridian bela diri Nathan dengan segala cara. Pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar saja. Baru beberapa langkah, prajurit Fradron langsung mengejar mereka. Master, tenang dulu. Karakternya memang seperti ini. Dia tidak bermaksud kasar kepadamu. Mohon Master untuk membantunya memulihkan bela dirinya. Orang-orang prajurit Fradron menangkupkan tangan. Tidak bisa. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepada guru. Jika ingin memulihkan meridian bela diri, suruh anak itu berlutut dan memohon sendiri. Beberapa murid mencibir. Ya, dia sendiri yang datang memohon. Aku baru mau melakukannya. Selesai Theodore Stahl berkata. Dia pergi bersama muridnya. Menurut pendapatnya, prajurit Fradron akan bersedia melakukan segala cara. Mereka bebas mengajukan persyaratan. Dan persyaratan paling mudah adalah meminta Nathan berlutut memohonnya. Tapi yang tidak dia duga adalah Nathan tidak akan melakukannya. Jangankan Nathan sekarang yang bisa mengalahkan dunia. Bahkan jika dia orang biasa, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya. Setelah kembali ke villa, ada apa denganmu, Nathan? Semua orang melakukannya untuk kebaikanmu. Kamu tidak setuju lalu marah. Membuat Master kesal dan pergi. Para petinggi prajurit Fradron merasa bersalah. Nathan tersenyum. Aku tahu itu demi kebaikanku. Tetapi mereka adalah sekelompok pembohong. Mereka bahkan tidak bisa menemukan meridian bela diriku. Malah mengatakan bisa memperbaikinya. Tujuannya menipu kalian untuk mendapatkan keuntungan besar. Setelah mendengar penjelasan Nathan, tidak ada yang percaya. Mengatakan bahwa dia mendengar percakapan antara Master Theodore Stahl dan lainnya. Mereka lebih tidak percaya. Nathan, kamu harus mengubah sifat pemarahmu. Coba lihat. Kamu telah menyinggung Master. Dia hanya akan memperbaiki meridianmu jika kamu berlutut memohon. Tapi kita semua tahu bahwa dengan karaktermu pasti tidak akan bertekuk lutut. Prajurit Fradron pergi. Sangat tidak mungkin meminta Nathan untuk berlutut dan memohon pada orang lain. Mereka hanya dapat mengajukan syarat lain untuk meminta Master Theodore Stahl bersedia memulihkan meridian bela diri. Nathan tidak menyangka prajurit Fradron akan bertekuk lutut memohon pada Master Theodore Stahl. Dia jelas-jelas tidak perlu memulihkan meridian bela dirinya. Terlebih lagi, para penipu itu tidak dapat memperbaikinya. Di sisi lain, Master Theodore Stahl tahu bahwa Nathan tidak akan memohon padanya. Prajurit Fradron akan menggunakan syarat lain untuk memohonnya. Dia akan terus menggantung prajurit Fradron. Penundaan semakin lama, semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan. Dalam sekejap mata, 1 bulan sudah berlalu. Sudah waktunya Nathan mengunjungi Nana. Begitu waktunya tiba, Nathan segera mengikuti Kirana dan Nora ke Zamaris. Keduanya murid dari tetua ketiga, dan akrab dengan Zamaris. Zamaris terletak di sebuah kota kuno jauh di dalam hutan bambu tengah Suidan. Jika tidak ada yang memandu jalan sama sekali tidak akan ditemukan. Karena kota kuno penuh dengan jebakan dan formasi pertahanan. Sampai di area terdekat hanya akan membuatmu memutar menjauh. Sama sekali tidak bisa mendekati Zamaris. Setelah tiba di Zamaris, di dalam terdapat banyak orang. Ketika mereka melihat Kirana dan Nora, banyak orang berkumpul. Karena penampilan mereka yang cantik dan talenta yang sangat tinggi. Keduanya sangat dicintai oleh para pria di Zamaris. Jika bukan karena mendengar Kirana sudah memiliki suami, mungkin akan ada banyak pelamar. Adik Kirana memiliki talenta yang begitu tinggi dan wajah yang begitu cantik. Mengapa dia menikah dengan orang biasa? Mata semua orang tertuju pada Nathan. Mengatakan kata-kata tidak enak didengar. Diam. Siapapun yang berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutnya. Nathan tiba-tiba menjadi marah. Bab 1614.
Momen pria paling tidak bermartabat. Di mata Nathan, murid-murid Zamaris ini hanyalah bocah nakal. Berani mendambakan Kirana, cari mati. Di matanya, Zamaris bisa diratakan kapan saja. Apalagi bocah-bocah ini. Saat Nathan mengatakan ini, semua orang terkejut. Baik Kirana dan Nora terkejut. Karakter Nathan terlalu berapi-api. Dimanapun bisa menyebabkan masalah. Tapi ini Zamaris. Setiap orang adalah petarung yang melalang buana di langit. Membunuh tanpa terlihat. Untuk apa seorang biasa memprovokasi mereka? Apa? Di wilayah Zamaris. Apa kita akan membiarkan orang biasa memprovokasi? Beberapa orang menghampiri Nathan selangkah demi selangkah. Ayo. Bukannya ingin merobek mulutku. Ayo sini. Orang yang baru saja mengejek berkata kepada Nathan. Nathan, tahan. Ini Zamaris. Kirana dan Nora mengingatkan. Aku yang katakan. Kenapa? Istrimu bersamamu sungguh sia-sia. Pecundang sepertimu tidak pantas untuknya. Dia harusnya menceraikanmu dan mencari orang lain. Pria itu terus berbicara. Plak. Tiba-tiba. Detik berikutnya. Nathan menamparkan wajah pria itu. Suara itu nyaring dan bergema. Ratusan orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka Nathan akan memukulnya. Juga tidak mengira orang biasa akan memiliki kekuatan seperti itu. Apa? Beraninya kau memukulku? Kau cari mati. Baru saat itulah Leron yang dipukuli bereaksi dan hendak menyerang Nathan. Ayah. Tepat saat itu, suara nyaring anak kecil terdengar. Dengan beberapa lompatan, Nana muncul di depan Nathan dan melemparkan dirinya ke pelukan Nathan. Segera, sekeliling menjadi sunyi. Leron tiba-tiba menarik gerakan tangannya dan melongo. Dia tidak takut pada Nathan. Dia tidak takut pada Kirana dan Nora. Tapi pada anak ini, dia takut. Dengan kata lain, seluruh Zamaris ketakutan. Dia adalah leluhur kecil Zamaris. Kesayangan semua petinggi. Digenggam takut meleleh. Dipegang takut jatuh. Semua hal mengikuti kemauannya. Jika ayahnya dipukuli atau dibunuh, maka langit yang runtuh. Leron mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Nathan dengan mata merah. Aku akan ingat pukulan ini. Kesempatan akan datang. Ujar Leron sambil menatap Nathan. Jangan. Langsung balas di tempat saja. Nathan mencibir. Leron benar-benar ingin membalas dendam. Tapi dia melirik Nana dan menahannya. Tapi kamu benar-benar memalukan pria. Di usia yang begitu tua. Bergantung pada perlindungan putri berusia kecil. Jika aku jadi kamu, aku akan mati saja. Titik titik titik. Terdengar suara-suara seperti itu di sekitar. Dunia ini di mana yang kuat dihormati. Semua orang memandang rendah pria yang makan nasi lunak. Apalagi Nathan tidak hanya makan nasi lunak dari istrinya, tapi juga makan nasi lunak dari putrinya. Mengandalkan putri untuk bertahan hidup. Ini hal yang paling mereka benci. Seorang pria yang sangat tidak bermartabat. Aku tidak izinkan kalian membicarakan ayah. Apa yang salah dengan ibu dan aku melindunginya? Nana menatap tajam ke sekelilingnya. Lucu sekali. Mengandalkan seorang anak kecil untuk melindungimu. Jika kamu tahu diri, jangan keluar berkeliaran. Benar. Lebih baik mati saja. Jangankan pria. Aku seorang wanita pun tidak tahan melihatnya. Titik titik titik. Dihadapkan dengan adegan seperti itu. Semua orang tidak tahan untuk mencibirnya. Diam. Semuanya kembali. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Pemimpin. Pemimpin muncul. Titik titik titik. Sekelompok orang ini lari seperti tikus melihat kucing. Tapi Nana berkata dengan penuh semangat. Ayah, guruku datang. Aku akan membawamu menemui guru. Bersambung.